Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Prolog diawali dengan memperlihatkan flashback masa lalu Bu Choi. Saat itu dirinya baru selesai berbelanja bersama dengan suaminya. Setelah berada di parkiran, Bu Choi baru ingat kalau dia lupa meminta struk belanja. Bu Choi pun pamit pergi sebentar pada suaminya. Sesaat setelah Bu Choi pergi, tampak telur parasit baru saja menetas di atas mobil. Dan tanpa menunggu lama, parasit itu langsung mengincar suami Bu Choi. Ketika parasit tersebut berhasil masuk dan memakan otak suami Bu Choi, parasit itu mengendalikan tubuh suami Bu Choi untuk menyerang orang-orang yang berada di dalam supermarket. Bu Choi yang melihat keributan yang dilakukan suaminya tanpa merasa curiga berjalan mendekat dan bertanya apa yang suaminya lakukan. Namun tiba-tiba suami Bu Choi berubah menjadi monsit dan menyerang Bu Choi. Karena serangan tersebut, Bu Choi langsung terjatuh. Tapi untungnya tidak mengalami luka yang fatal. Meski begitu, serangannya berhasil melukai Bu Choi sehingga dia kehilangan satu telinganya. Dalam waktu singkat, Bu Choi kembali bangkit dan bisa segera memahami kalau pria itu bukan lagi suaminya. Bu Choi berpikir cepat. Dia lalu mengambil sebotol cairan pembersih dan lari ke sebuah ruangan. Saat monsit suaminya mengikuti, wanita itu segera melemparkan cairan pembersih tadi sehingga mengenai monsit suaminya. Tanpa diduga, parasit itu ternyata bereaksi terhadap cairan tersebut. Bu Choi buru-buru mengunci pintu ruangan itu dan mengurung monsit suaminya di sana. Melihat suaminya berubah seperti itu, Bu Choi hanya bisa menangis, menahan kesedihan. Kembali ke masa sekarang. Setelah kejadian kemarin malam, ternyata Suin dan Kang Woo memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan. Pagi itu, Kang Woo mengajak Suin untuk berbicara serius tentang perkumpulan geng para jin di gereja Sejin. Dan ia berencana untuk melaporkannya pada pihak polisi. Mendengar rencana itu, Suin berkata ia mengenal salah satu polisi yaitu Detektif Chulmin. Dan tentu saja mereka bisa percaya padanya. Karena Suin pun setuju, mereka berdua segera menelepon Detektif Chulmin menggunakan telepon umum. Di situ Kang Woo yang berbicara dan melaporkannya secara anonim, merahasiakan identitasnya. Setelah mengatakan semua yang Kang Woo ketahui, dia pun segera menutup telepon tanpa memberi kesempatan bagi Detektif Chulmin untuk berbicara. Satu masalah telah ditangani, kini mereka berdua hanya perlu tetap bersama dan bersembunyi. Bagaimanapun keselamatan mereka berdua kini sedang terancam, baik itu dari geng YDP maupun kumpulan geng para jin. Mendengar itu, Suin sedikit protes karena dia harus tetap pergi bekerja. Kang Woo lalu terpaksa berpura-pura menjadi kakaknya Suin untuk memberitahu bosnya Suin kalau Suin sedang sakit dan tidak bisa pergi bekerja untuk sementara waktu. Di sisi lain, Detektif Chulmin yang mendapat laporan dari Kang Woo tadi segera merundingkannya dengan salah satu rekannya yang bernama Kang Won Sok. Awalnya, Detektif Chulmin ragu untuk melaporkannya pada tim Grey. Namun karena desakan dari Won Sok, Detektif Chulmin pun memutuskan untuk melakukannya. Segera setelah itu, Detektif Chulmin pergi menemui Bu Choi. Melihat kedatangan Detektif Chulmin, Bu Choi menghampirinya dan mengatakan kalau kebetulan ia hendak menemuinya juga. Bu Choi kemudian bertanya tentang Suin pada Detektif Chulmin. Karena menurut catatan, Detektif Chulmin sudah 2 kali menangani kasusnya Suin. Detektif Chulmin lalu menjawabnya dengan jujur tentang di mana Suin bekerja dan kronologi penyerangan yang menimpa Suin beberapa bulan lalu. Namun ia meyakinkan Bu Choi kalau Suin bukanlah parasit, sebab ia sudah mengetes rambut Suin dan hasilnya normal. Setelah mendengar penjelasan dari Detektif Chulmin, Bu Choi lalu menanyakan alasan Detektif Chulmin datang ke sini. Detektif Chulmin lalu menjelaskan tentang laporan anonim tadi. Dan ia merasa kalau laporan tersebut dapat dipercaya, mengingat pelapor tersebut bisa menjelaskannya secara detail. Mendengar itu, Bu Choi kemudian segera mengirim pasukan menuju gereja Sejin. Tidak hanya tim Grey, Detektif Chulmin dan juga Won Sok juga ikut membantu. Singkat cerita, Bu Choi bersama pasukannya sudah sampai di lokasi. Setelah melakukan pengintaian dan memastikan tempat itu aman, berkat bantuan monsit suami Bu Choi atau kita panggil saja monsit Taponi, Bu Choi lalu memerintahkan pasukannya segera menggeledah gereja dan gudang yang berada di sampingnya.
Setelah diperiksa, ternyata mayat-mayat yang dilihat Kang Wu kemarin di gudang masih ada, meski tidak lagi digantung, melainkan ditumpuk dan ditutup dengan terpal. Akan tetapi, para monsit geng Parajin sepertinya sudah melarikan diri dan meninggalkan tempat itu begitu saja. Detektif Chulmin yang ikut memeriksa gereja tanpa sengaja menemukan gantungan kunci yang tampak familiar. Setelah dilihat, ia ingat kalau gantungan itu sama persis dengan gantungan yang dia berikan untuk Suin. Entah apa alasan Suin bisa berada di sana, tapi detektif Chulmin ingin memastikannya sendiri. Ia pun diam-diam mengambil dan menyembunyikan gantungan tersebut. Tapi sayangnya Bu Choi melihat hal itu. Singkat cerita, Bu Choi dan yang lainnya kembali ke kantor kepolisian. Mereka tampak sedang mendiskusikan mengenai potongan-potongan mayat yang berada di gudang tadi. Ada sekitar 500 potongan tubuh manusia. Dan karena itu mereka memerlukan cukup banyak waktu untuk bisa mengidentifikasi semua korban. Selain itu mereka berhasil mengetahui identitas si pendeta pemimpin geng Parajin, yakni bernama Kwon Hyuk Ju. Sebenarnya gak penting sih namanya, gak usah diingat-ingat guys. Setelah mendapat petunjuk tersebut, Bu Choi memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan si pendeta. Detektif Chulmin yang masih kepikiran soal gantungan kunci milik Suin segera menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Mereka berdua lalu bertemu di tempat yang agak sepi dan di situ Kang Wu juga ikut bersama dengan Suin. Di sisi lain, tanpa diduga, Won Sok, rekannya detektif Chulmin yang selama ini terlihat sebagai polisi yang baik dan jujur, ternyata diam-diam bekerja sama dengan geng Parajin. Berkat informasi dan peringatan darinya, geng Parajin bisa lolos dari sergapan polisi di gereja Sejin dan mereka berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Tapi sebentar bang, kalau Won Sok adalah parasit juga, kenapa dia tidak terdeteksi oleh anjing pemburu yaitu Monsit Taponi, suaminya Bu Choi? Jadi Dun, sebenarnya Won Sok memang bukan parasit, dia masih murni manusia. Tapi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan para monsit. Entah apa yang dia rencanakan. Si pendeta pemimpin geng Parajin atau mulai sekarang kita panggil saja Monsit Bos, dia berpikir keberadaan mereka cepat atau lambat akan tercium oleh pihak polisi selama masih ada Monsit Taponi. Jadi yang harus mereka lakukan adalah membunuh Monsit Taponi. Tapi bagi sesama monsit akan sulit untuk mendekati Monsit Taponi karena pasti akan terdeteksi olehnya. Karena itu Monsit Bos menyuruh Won Sok yang seorang manusia untuk membunuh Monsit Taponi. Sebelum pergi, Monsit Bos memberikan Won Sok sebuah senjata yang mirip dengan tentakel parasit. Dengan begitu tidak akan ada yang curiga bahwa yang telah membunuh Monsit Taponi adalah manusia. Beralih lagi pada Suin, Kang Wu, dan Pak Chulmin. Saat melihat Suin datang bersama seorang pria asing, Pak Chulmin langsung bertanya siapa Kang Wu. Di situ Kang Wu berbohong dengan berkata kalau dirinya adalah sahabat Suin saat di panti asuhan. Pak Chulmin lalu meminta berbicara berdua saja dengan Suin. Ia di sana mengeluarkan gantungan kunci milik Suin sembari bertanya alasan Suin bisa berada di gereja Sejin, ngapain dia di sana. Suin tentu saja terkejut dan kebingungan harus menjawab apa. Sementara itu Bu Choi yang menaruh curiga kepada Pak Chulmin ternyata diam-diam pergi mengikutinya saat Pak Chulmin menemui Suin. Dia tidak pergi sendirian sebab dia juga membawa Monsit Taponi, suaminya. Ketika lokasi mereka sudah berada dekat dengan Suin, Monsit Taponi langsung memberikan sinyal bahwa ada parasit di sekitar situ yang tidak lain adalah Suin. Bersamaan dengan itu, telinga Suin berdengung dan bisa dengan cepat mengetahui jika ada parasit yang datang. Ia mengira yang datang adalah geng Parajin. Jadi Suin mengajak Pak Chulmin untuk lari sekarang juga. Suin akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi Pak Chulmin tidak mau pergi sebelum Suin menceritakan semuanya. Hingga pada akhirnya Bu Choi sampai di sana. Dia yang sudah yakin jika Suin adalah seorang parasit hendak menembaknya. Kang Wu yang melihat hal tersebut segera mendorong Suin dan berhasil menyelamatkannya. Tembakannya tidak kena siapapun. Pak Chulmin yang ikut terdorong pun pingsan karena kepalanya terbentur. Dengan terpaksa, Suin dan Kang Wu kabur meninggalkan Pak Chulmin untuk menyelamatkan diri. Tak lama setelah itu pasukan Bu Choi sampai di lokasi yang sama. Suin dan juga Kang Wu tampak sedang bersembunyi dari kejaran Bu Choi.
Hide yang menyadari kalau Suin sedang dalam bahaya akhirnya keluar dan memutuskan untuk menahan Bu Choi agar Kang Woo bisa pergi dari sana. Rencananya adalah Kang Woo akan mencari kendaraan untuk mereka bisa kabur bersama. Tapi setelah Kang Woo berada di luar, dia justru menyaksikan saat Won Sok membunuh Monsit Taponi menggunakan pisau yang sudah dimodifikasi agar menyerupai tentakel parasit. Pasukan Bu Choi yang baru sampai segera masuk ke dalam bangunan tempat Suin berada dan berhasil memojokkannya. Hide yang memahami situasinya sudah sangat buruk memutus kendalinya terhadap tubuh Suin dan Suin pun pingsan. Tak lama dari itu, Pak Chulmin kembali sadar dan segera pergi ke tempat Suin. Ia mengabaikan peringatan dari para petugas dan langsung mendekati Suin yang masih tidak sadarkan diri. Sementara itu Bu Choi langsung pergi keluar setelah mendapat sinyal dari Monsit Taponi. Bu Choi segera bergegas kembali ke mobil karena berpikir ada parasit lain yang datang. Tapi di sana, ia menemukan Monsit Taponi yang tergeletak mati. Bu Choi yang mengetahui kalau parasit itu sudah mati tampak sedih karena mau bagaimanapun juga itu tetaplah tubuh dari suaminya. Wanita itu mengira jika yang membunuh Monsit Taponi adalah Monsit lain karena Monsit Taponi sempat memberikan sinyal. Bu Choi tidak tahu kalau sinyal yang diberikan Monsit Taponi sebelumnya hanyalah sinyal minta tolong saja karena ada manusia yang mencoba membunuhnya. Bu Choi yang sangat marah melepaskan helm kakang dari kepala Monsit Taponi. Lalu ia kembali ke tempat Suin dan memasangkan helm kakang itu pada kepalanya Suin. Sepertinya ia berniat menjadikan Suin sebagai anjing pemburunya yang baru. Parasite the Grey bersambung berlanjut ke episode 4. Setelah Suin ditangkap, tim Grey bersama pihak kepolisian Namil melakukan rapat dengan petinggi polisi di pusat melalui video call. Pak Chulmin mewakili kepolisian Namil melakukan protes dan keberatan jika Suin ditangkap. Ia yakin Suin adalah manusia normal, bukan parasit. Karena bahkan tim Grey telah melakukan tes. Hasilnya tubuh Suin itu normal, tidak menunjukkan tanda-tanda terinfeksi parasit. Saat ini, Suin dalam kondisi koma. Pak Chulmin khawatir gadis itu kenapa-napa. Dan jika sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada Suin, apakah tim Grey mau tanggung jawab? Di situ Bu Choi pun melawan pendapat Pak Chulmin dengan keras. Ia yakin 100% Suin adalah parasit. Dan meskipun hasil tes menunjukkan Suin normal, bisa saja parasit yang ada di dalam tubuh Suin semacam varian. Karena mereka juga belum tahu banyak tentang parasit. Jadi hasil tes yang mereka lakukan belum tentu 100% bisa mendeteksi parasit. Petinggi polisi Korea Selatan yang bernama Sang Soo melerai perdebatan itu. Ia memberikan keputusan untuk memindahkan Suin ke markas pusat. Para ilmuwan pemerintah akan mencoba melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui apakah Suin adalah manusia atau parasit. Meskipun kemungkinannya Suin bisa saja meninggal saat diteliti dan apapun hasilnya, apakah Suin manusia normal atau parasit, tidak apa-apa terpaksa mengorbankan satu orang untuk keselamatan lebih banyak orang. Sang Soo juga mengungkapkan niatnya untuk mempublikasi fenomena serangan parasit ini kepada masyarakat. Awalnya kan mereka merahasiakannya untuk mencegah kepanikan masyarakat. Tapi Sang Soo sadar, jika masyarakat tidak tahu dan tidak ada upaya jaga diri sama sekali, kemungkinan korban parasit akan semakin banyak. Rapat pun ditutup. Bu Choi tersenyum kepada Pak Chulmin karena ia yang menang. Setelah semua orang pergi dari ruangan itu, Pak Chulmin tampak sangat kesal dan juga sedih karena tak bisa melakukan apapun untuk menolong Suin. Di luar sana, Won Sok diam-diam menelepon Monsit Boss, mengabarkan tentang Suin yang akan dipindahkan ke markas pusat. Mereka juga harus membunuh Suin, karena apapun hasil penelitian pada tubuh Suin pasti akan berguna bagi manusia untuk melawan para Monsit. Geng para jin tidak akan membiarkan hal itu terjadi, jadi mereka berencana untuk membunuh Suin.
Suin yang sedang koma tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang gelap, tapi menenangkan dan tidak sepenuhnya gelap. Suin pun di sana bertemu dengan sosok Hide yang mirip dengan dirinya sendiri. Tapi Suin lebih suka memanggilnya dengan panggilan Heidi. Jadi ya kita panggil saja Heidi teman-teman. Sebenarnya Kang Wu sih yang mengusulkan nama Heidi untuk parasit di dalam tubuh Suin. Heidi sengaja membuat Suin tidak sadarkan diri dan koma. Karena jika Suin sadar, maka alat berbentuk helm yang terpasang di kepala Suin akan membuat Suin sangat kesakitan dan pada akhirnya Suin akan mati. Helm tersebut kan dibuat khusus untuk parasit, sedangkan Suin hanyalah manusia biasa jika Heidi sedang tidak muncul. Lalu di mana aku sekarang? Tanya Suin. Bisa dibilang saat ini Suin sedang berada di dalam batinnya sendiri. Dan selama mereka berdua berbicara, mungkin mereka akan melihat beberapa kenangannya Suin yang terputar. Yang pertama kali mereka lihat adalah momen kenangan pada hari di mana Suin melaporkan ayahnya yang sering melakukan kekerasan terhadapnya. Diceritakan ayah Suin mulai sering memukuli Suin ketika ibunya Suin pergi meninggalkan mereka. Jadi ibunya Suin sering mengalami KDRT. Dia tidak tahan makanya ninggalin ayah Suin. Tapi setelah itu ayah Suin jadi melampiaskan semuanya kepada Suin. Hal yang membuat Suin sangat sakit hati adalah orang-orang pada saat itu malah menganggap Suin adalah monster karena tega melaporkan ayah kandungnya sendiri ke polisi. Padahal Suin hanya ingin hidup dan takut mati jika terus-terusan dianiaya ayahnya. Untungnya pada saat itu Pak Chulmin sepenuh hati melindungi dan membela Suin. Selang beberapa waktu, Suin kecil meminta Pak Chulmin untuk mencari alamat ibunya dan ia meminta Pak Chulmin untuk mengantarkannya. Pada saat itu akhirnya Suin tahu kalau ibunya sudah menikah lagi dan memiliki seorang putra. Ibunya terlihat sangat bahagia. Tapi ternyata kehadiran Suin sama sekali tidak dinantikan oleh ibunya itu. Bukannya menyambut Suin dengan pelukan bahagia, tapi ibu Suin malah meminta Suin untuk jangan pernah lagi menemuinya. Setelah itu Suin diberi beberapa lembar uang dan ditinggalkan begitu saja. Suin merasa kalau hidupnya sangat buruk sekali dan hampir semua orang tidak menginginkan keberadaannya. Beberapa waktu lalu bahkan ia hampir terbunuh oleh orang asing dan kini tubuhnya dirasuki parasit menjadi seorang monster. Kurang buruk apalagi bukan? Tapi Heidi menjelaskan kalau mereka berdua sama-sama saling membutuhkan. Pada saat itu jika Heidi tidak masuk ke tubuh Suin, maka Heidi ataupun Suin keduanya akan sama-sama mati. Dan Heidi juga mengatakan bahwa tidak semua orang membenci Suin. Ada Pak Chulmin yang selalu berusaha melindungi dan menjaga Suin. Lalu kini ada seorang lagi bernama Kang Wu yang juga peduli kepada Suin. Dan jangan lupakan bahwa Heidi juga akan selalu menjaga Suin. Mendengar hal itu Suin menangis terharu. Kini ia akhirnya sadar kalau dirinya tidaklah sendirian. Di kantor polisi, Pak Chulmin dengan dibantu rekannya akhirnya menemukan identitas dari pria yang bersama dengan Suin kemarin, yang tak lain adalah Kang Wu. Dan tidak hanya itu, mereka juga berhasil melacak kemana perginya Kang Wu. Setelah mengetahui itu, Pak Chulmin pun bersiap untuk pergi mencari dan menemukan Kang Wu sendirian. Singkat cerita, Pak Chulmin pun berhasil menemukan Kang Wu yang pada saat itu Kang Wu baru saja naik bus untuk pergi keluar kota. Pak Chulmin langsung memborgol dan membawa Kang Wu ke mobilnya untuk dibawa ke kantor polisi. Akan tetapi, di situ Kang Wu memohon agar jangan dibawa ke kantor polisi Namil karena Kang Wu takut pada monster parasit yang menyamar menjadi polisi. Dia pun menceritakan tentang sesuatu yang dilihatnya kemarin saat ada seseorang dari kepolisian yang diam-diam membunuh Monsit Taponi yang tak lain adalah Wonsok. Tapi di sini Kang Wu tidak tahu kalau Wonsok adalah manusia biasa yang memihak parasit, bukan monster. Mendengar hal itu Pak Chulmin cukup kaget antara percaya dan tidak percaya. Setelah mengetahui fakta mengerikan itu, Pak Chulmin pun meminta Kang Wu untuk menceritakan semua yang terjadi pada Suin dan juga Kang Wu tanpa ada satupun detail yang terlewat. Kang Wu mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian mobilnya Pak Chulmin berhenti di tengah jalan setelah ia mendengar semua cerita dari Kang Wu. Kini Pak Chulmin mengerti tentang semuanya. Ia turun dari mobil lalu melepaskan borgol di tangannya Kang Wu.
Pak Chulmin memberitahu pria itu bahwa Suin hari ini akan dipindahkan ke markas pusat. Jika itu sampai terjadi, maka Suin kemungkinan besar akan terbunuh di sana. Jadi Pak Chulmin ingin menyelamatkan Suin dan ia berharap Kang Wu mau membantunya. Seandainya kita berhasil menyelamatkan Suin, lalu selanjutnya apa, Pak? Tanya Kang Wu. Rencana Pak Chulmin adalah setelah berhasil membuat Suin dan Kang Wu aman, maka dirinya akan berusaha untuk meyakinkan tim Grey bahwa Suin dan Kang Wu berada di pihak manusia. Tidak hanya itu, Suin dan Kang Wu juga akan sangat membantu tim Grey dalam menghadapi parasit-parasit yang jahat. Pak Chulmin sadar, sekarang yang dibutuhkan tim Grey adalah seorang Suin dan Kang Wu. Apalagi Monsit Taponi sebagai anjing pemburu mereka sudah mati. Jadi seharusnya tim Grey memanfaatkan Suin dan Kang Wu untuk membantu mereka, bukannya menangkap Suin dan dikirim ke markas pusat untuk terbunuh. Tapi Pak, aku bisa milih kan? Setuju atau tidaknya dengan rencanamu? Tanya Kang Wu lagi. Pak Chulmin mengiyakan hal itu. Kang Wu boleh saja pergi dan kabur sekarang, atau memilih untuk menyelamatkan Suin bersama dengan Pak Chulmin. Tapi setelah mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Kang Wu keluar dari mobil dan berjalan pergi meninggalkan Pak Chulmin. Melihat itu tentu saja Pak Chulmin sangat kecewa. Kang Wu, kau dasar laki-laki pengecut. Pantas saja gengmu mengkhianatimu dan membuangmu. Itu karena kau pengecut. Adikmu sudah dibunuh oleh para monsit. Dan kakakmu juga sudah dirasuki oleh parasit. Lalu sekarang Suin, seseorang yang sudah menyelamatkanmu itu akan mati. Dan kau akan kabur begitu saja. Dasar pengecut. Pergi saja sana kau. Aku tak butuh bantuan dari orang pengecut sepertimu, ujar Pak Chulmin dengan kesal. Lalu kembali naik ke mobilnya. Lalu ternyata semua perkataan Pak Chulmin barusan membuat Kang Wu sangat tertohok dan kemudian ia mengumpat kesal sendiri karena semua perkataan Pak Tua itu benar. Pada akhirnya Kang Wu ikut lagi naik ke mobilnya Pak Chulmin dan setuju untuk membantu Pak Chulmin menyelamatkan Suin. Singkat cerita, terlihat Kang Wu sudah berada di gedung kantor kepolisian Namil. Diam-diam ia pergi ke ruang ganti tempat di mana prajurit tim Grey berganti pakaian. Kang Wu bisa dengan mudah masuk ke ruangan itu berkat kartu akses yang diberikan Pak Chulmin. Nah, PR-nya adalah di dalam ruangan tersebut Kang Wu harus melumpuhkan seorang prajurit yang akan bertugas mengawal Suin dalam perjalanan. Prajurit itu terlihat kekar, berotot, dan tinggi. Seketika Kang Wu teringat saat Pak Chulmin memperingatinya tentang prajurit yang akan dilawan oleh Kang Wu. Pak Chulmin memberikan sebuah semprotan merica kepada Kang Wu untuk berjaga-jaga, karena prajurit yang akan dilawan oleh Kang Wu adalah seorang unit taktis. Kang Wu refleks tertawa. Apaan semprotan merica? Jangan remehin gua bang, gua gini-gini jago parah, ujar Kang Wu. Lalu sekarang di saat Kang Wu berusaha melawan prajurit tersebut, ternyata kemampuan Kang Wu jauh sekali di bawah prajurit itu. Tidak ada satupun pukulan Kang Wu yang kena. Pada akhirnya dia pun tersudutkan dan kalah. Hampir saja Kang Wu mati tercekik. Tapi untungnya semprotan merica dari Pak Chulmin ia bawa. Menggunakan semprotan itu, akhirnya Kang Wu bisa melumpuhkan si prajurit tersebut. Dan singkatnya Kang Wu sudah mengenakan seragam prajurit lengkap. Sesuai rencana dia segera pergi ke kontainer tempat di mana Suin ditahan. Pak Chulmin mengawasinya dari atas balkon. Setelah berada di ruang kontainer dan hanya Kang Wu sendirian, dia langsung hendak mengambil remote kendali helm kekang. Tapi segera Kang Wu urungkan karena Bu Choi dan pengawalnya datang, mengumumkan kalau pemindahan Suin akan dilangsungkan lebih cepat. Setelah Bu Choi mengambil remote kendali, Kang Wu segera disuruh masuk ke dalam kontainer untuk memastikan Suin aman. Pasukan tim Grey pun bergegas masuk ke mobilnya masing-masing dan mulai berangkat. Pak Chulmin berdecak kesal karena rencananya jadi buyar total. Dia pun langsung naik ke mobilnya, berniat untuk mengikuti pengawalan pengantaran Suin ke markas pusat. Tanpa diduga, Won Sok tiba-tiba datang dan ingin ikut juga bersama dengan Pak Chulmin. Terpaksa Pak Chulmin setuju dan berpura-pura dulu tidak tahu tentang kejahatan si Won Sok. 고생들 하시네.
dalam mobil, Won-sok sedikit mengeluh kepada Pak Chulmin. Karena kenapa harus mengirim banyak pasukan hanya untuk mengawal seorang gadis biasa? Di sini Won-sok pura-pura tidak tahu kalau Su-in sudah terinfeksi parasit. Won-sok pasti tahulah dari Monsit Bos mengenai Su-in ini. Lalu di situ Won-sok melihat Pak Chulmin yang tampak tegang, lantas bertanya kenapa Pak Chulmin terlihat tegang dan gugup. Aku hanya khawatir pada Su-in. Begitu dia sampai di markas pusat, aku tak tahu apakah dia akan selamat atau tidak, jawab Pak Chulmin. Sementara Kang Woo di dalam kontainer, ia berusaha memanggil-manggil Su-in ataupun Heidi untuk bangun. Sebenarnya saat ini Kang Woo bingung harus bagaimana. Rencananya kan gagal total. Tapi beberapa saat kemudian, rombongan mobil yang mengawal pemindahan Su-in harus terhenti. Diakibatkan kemacetan yang terjadi di depan sana. 2 prajurit ditugaskan untuk mengecek keadaan di depan. Kiranya hal apa yang menimbulkan kemacetan ini? Ternyata setelah dicek, di depan sana ada kecelakaan mobil yang terjadi. Saat 2 prajurit itu berjalan semakin dekat, tiba-tiba ada satu warga yang ternyata adalah Monsit dan langsung membunuh salah satu prajurit. Prajurit yang tersisa segera melaporkan hal tersebut kepada Bu Choi, sehingga seluruh pasukan dikirimkan ke depan untuk melawan para Monsit yang menghadang. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.